Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka diprediksi terus membesar, bahkan akan menggandeng parpol koalisi kubu lawan parpol pengusung Anies Muhaimin. Bagaimana bagi-baginya di koalisi gemoy ini? Kemudian ada informasi mengenai pemberantasan korupsi di negeri ini tampaknya masih setengah hati karena korupsi yang menjadi akar kemiskinan di negeri ini masih mendapat tempat. Hal itu tergambarkan dari stagnannya skor indeks persepsi korupsi atau IPK pada tahun 2023. Lalu ada kabar dari partai pemenang pemilu 2024 lalu yakni PDIP, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu diharapkan menjadi oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol jalannya kekuasaan demi tegaknya nilai-nilai demokrasi. Kesemua informasi tersebut akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restu Wulandari. Informasi pertama, baru sepekan pasca penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, konstelasi politik tanah air kembali menjadi sorotan publik. Koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi terus membesar, bahkan akan menggandeng parpol koalisi kubu lawan parpol pengusung Anies Muhaimin. Kunjungan balasan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara dan kunjungan Prabowo ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB seolah menjadi sinyal akan bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Gerindra optimistis dengan bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ke pemerintahan tidak akan menimbulkan kecemburuan dari parpol koalisi Indonesia Maju. Dengan merapatnya Partai Nasdem dan sinyal dari PKB, maka hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang sejauh ini masih konsisten belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Banyak pihak menyarankan PKS dan PDIP lebih baik berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balance dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Lebih dari itu, sejumlah pengamat menyebut jika PKS dan PDIP bisa bertahan sebagai oposisi, maka akan tercipta kekuatan politik yang besar dalam konstelasi Pilkada 2024 hingga Pemilu 2029 mendatang. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Yusuf Kala menilai langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menggandeng semua pihak untuk bergabung di barisan pemerintahan sebagai hal yang positif. Pria yang akrab disapa JK itu menegaskan butuh kerjasama banyak pihak untuk memimpin Indonesia yang begitu besar. Namun, JK mengingatkan tetap diperlukan oposisi guna mengoreksi pemerintahan yang berkuasa. Gabungan partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang berada di Senayan adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN dengan total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65 juta lebih atau sekitar 43,18%. Jika Partai Nasdem dan PKB bergabung, maka koalisi pemerintahan Prabowo Gibran akan memperkuat suara legislatif yang mencapai 63,46%. Dengan melebihi 50% suara parlemen, diprediksi Senayan akan mudah meloloskan semua kebijakan presiden dan wakil presiden terpilih. Lantas, apakah ajakan Prabowo Gibran agar semua pihak bersatu benar-benar demi masa depan bangsa Indonesia? Atau hanya untuk kepentingan elit dan kelompok tertentu yang cenderung mengarah ke kepentingan oligarki? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Kalau menurut kawan inilah gimana? Apakah semua pihak dalam hal ini, semua parpol harus bersatu atau perlu ada oposisi? Tapi kalau dipikir-pikir sepertinya ada oposisi itu lebih seru ya. Ya nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi kedua, salah satu titik lemah dalam sistem pemerintahan di satu dekade ini adalah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah lubang pemberantasan korupsi bukannya ditutup, tapi seperti dibiarkan makin menganga. Negara ini jelas masih gagal menjalankan amanat reformasi 1998. Korupsi yang menjadi akar kemiskinan di negeri ini masih mendapat tempat. Merujuk pada laporan Transparansi Internasional pada Januari lalu, nasib pemberantasan korupsi kian mengkhawatirkan. Hal itu tergambarkan dari stagnannya skor indeks persepsi korupsi atau IPK pada tahun 2023.
Dari skala 0 atau sangat korup hingga 100 atau sangat bersih, Indonesia mendapat skor 34, sama seperti tahun sebelumnya. Meski skornya tak ada kemajuan, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi justru melorot dari peringkat 110 pada 2022 menjadi 115 pada 2023. Berdasarkan data lembaga itu, skor IPK Indonesia saat ini sama dengan saat pertama kali Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden pada 2014. Artinya, hampir 10 tahun pemberantasan korupsi jalan di tempat. Pendek kata, penindakan jalan terus, korupsinya nggak ada matinya. Pertanyaannya, mengapa korupsi bisa tetap lestari di negeri ini? Pertanyaan ini tentunya mudah sekali dijawab, karena tak adanya hukuman yang bikin kapok pelaku korupsi. Kondisi di negeri ini berbeda jauh dengan Cina. Sejak Zhu Rongji dilantik jadi Perdana Menteri pada tahun 1998, korupsi di negeri tirai bambu itu menurun drastis. Siapkan 100 peti mati untuk para koruptor dan gunakan 99 peti itu. Sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi. Begitu ucapan Zhu Rongji saat dilantik. Penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia memang masih menemui jalan panjang. Selain masih adanya perdebatan pro dan kontra soal hak hidup manusia, pengadilan kita pun belum sepenuhnya bersih dari virus korupsi. Pasalnya, RUU itu menyasar ke kekayaan yang diduga dimiliki secara tidak sah. Bukan cuma kekayaan yang didapat dari korupsi, tapi juga kejahatan lain yang berdimensi ekonomi seperti penghindaran pajak, perdagangan orang, penipuan, serta penggelapan dan perusakan lingkungan. Karena itu, jika DPR sampai saat ini masih menaruh RUU itu dalam laci, jangan salahkan bila publik curiga bahwa perang melawan korupsi itu masih setengah hati. Bisa pula, RUU itu sengaja tak kunjung dibahas karena keanggotaan DPR periode sekarang akan segera berakhir, biar penerusnya yang mengawal. Bola panas itu mulai Oktober nanti. Tapi, apapun alasannya, jika penjeraan tidak kunjung tersistematisasi, kita akan terus menyaksikan korupsi jadi menu sehari-hari. Dan tentunya jika korupsi jadi menu sehari-hari, kita bosan kan ya. Kita masyarakat juga pengenlah disuguhkan menu yang berbeda. Jadi ya mudah-mudahan saja nih nanti di kepemimpinan Prabowo Gibran pemberantasan korupsi semakin menguat. Penerapan hukuman para koruptor juga bisa seadil-adilnya. Jangan biarkan koruptor hidup enak, dihukum mati lah kalau perlu. Biar nggak ada lagi tuh virus-virus korupsi menyebar di Indonesia. Kita ke informasi ketiga atau informasi terakhir kawan inilah, pemilu sudah usai. Proses sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden juga sudah tuntas. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pula telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Di samping hasil pilpres, di sisi legislatif tinggal menantikan babak gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan berdasarkan perhitungan KPU, 8 partai politik berhasil lolos di Senayan. Mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. PDIP adalah parpol yang kembali berhasil meraup suara tertinggi, kali ini sekitar 25,3 juta suara atau sekitar 16,7%. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu akan kembali mendapatkan tiket untuk menduduki kursi ketua DPR. Dalam sistem presidensial tidak terlalu mengenal koalisi ataupun oposisi seperti sistem parlementer, presiden sebenarnya tidak diharuskan membangun koalisi dengan parlemen. Hanya saja presiden tetap perlu menjalin hubungan dengan parlemen. Jika hubungan tidak mesra, parlemen bisa saja menolak pengajuan anggaran dan program pemerintah. Walhasil, beragam visi dan misi presiden akan berantakan. Makanya, wajar jika sejumlah partai politik telah didekati oleh Prabowo, termasuk parpol yang tidak berada dalam barisan pendukung pencalonannya. Bukan tidak menghargai pendukung yang dianggap telah berdarah-darah, akan tetapi koalisi parpol pendukung dalam pencalonan bubar seiring usainya pemilihan. Yang ada ke depan adalah koalisi parpol dalam konteks pemerintahan. Dari parpol yang berhasil lolos di parlemen, PDIP masih dilematis nih untuk bersikap. Kegambangan itu kiranya tidak terlepas dari kekuatan di internal PDIP antara yang ingin bergabung dan berpisah dengan pemerintah.
Dari sisi ketatanegaraan, bila PDIP masuk ke dalam koalisi besar, sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah. Bila dukungan ke presiden terlalu besar, presiden sangat berpeluang menjadi tak terawasi dan anti kritik. Tinggal selangkah lagi menuju otoriter. PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi, apalagi mereka menjadi pemenang pemilu 2024 dengan meraup kursi terbanyak di parlemen. Selain itu, PDIP juga memiliki keterkaitan sejarah yang rekat dengan pengawasan dan pengontrol pemerintah. Ditambah lagi, oposisi adalah sebuah sikap yang terhormat dan mulia. Tidak ada yang salah dengan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan, karena justru kehadiran oposisi itulah yang bisa menyelamatkan demokrasi. Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang hanya bila ada check and balance. Proses penyeimbang akan lebih bebas kepentingan bila dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan. Dan kalau dipikir-pikir, memang bagusnya PDIP jadi oposisi aja nggak sih kawan inilah. Secara ya, dari awal Pilpres sudah berlangsung ini, mereka ini sering bergesekan nih dengan kandidat capres terpilih. Serta pihak-pihak pendukung di belakangnya juga kan saling bergesekan. Jadi ya, bersatu memang indah, tapi kalau perlu atau tidak adanya oposisi sepertinya perlu ya, biar ada yang mengawasi pemerintah. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis lagi ya di kolom komentar. Baik, demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rustulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.